Apakah susu khusus lansia benar-benar diperlukan? Mungkin kamu juga pernah melihat iklan susu di televisi, dengan lansia yang tampak bugar, tersenyum sambil beraktivitas, dan digambarkan sehat hanya karena rutin minum susu tertentu. Tapi, apakah benar kenyataannya sesederhana itu? Apakah tanpa susu khusus, para lansia tidak bisa sehat? Atau justru ada hal lain yang lebih penting? Yuk, kita bongkar bersama rahasia di balik susu lansia. Bayangkan ini. Ada 2 orang lansia. Yang pertama, setiap pagi rutin minum segelas susu khusus lansia, tapi aktivitasnya sehari-hari minim, jarang keluar rumah, dan makannya cenderung kurang sayur serta buah. Yang kedua, tidak rutin minum susu, tapi rajin jalan kaki pagi, suka makan ikan, tempe, tahu, sayuran, buah, dan minum air putih. Cukup. Menurutmu, siapa yang lebih sehat? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pintu masuk kita untuk memahami sebenarnya apa sih fungsi susu khusus lansia dan apakah benar-benar wajib diminum. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa itu susu khusus lansia? Susu ini biasanya diformulasikan dengan kandungan nutrisi yang disesuaikan untuk kebutuhan usia lanjut. Usia di atas 50 atau 60 tahun, biasanya sudah mulai mengalami penurunan massa otot, kepadatan tulang, fungsi organ, bahkan sistem imun. Susu lansia biasanya dilengkapi dengan kalsium, vitamin D, protein, vitamin B12, omega-3, serat tambahan, dan kadang prebiotik untuk pencernaan. Dari sisi teori, memang terlihat bagus sekali, karena zat-zat ini penting untuk menjaga kesehatan tulang, otot, dan daya tahan tubuh. Tapi, yang sering jadi masalah adalah, orang jadi berpikir seolah-olah susu ini adalah obat ajaib yang bisa menggantikan gaya hidup sehat. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kalsium misalnya, memang penting untuk mencegah osteoporosis. Tapi kalau aktivitas fisik rendah, tulang tetap akan melemah. Protein memang bagus untuk menjaga otot. Tapi kalau jarang digunakan, otot tetap akan menyusut. Intinya susu hanya salah satu alat bantu, bukan penentu utama. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru dari kami seputar kesehatan. Dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan berbagai informasi penting yang bisa membantu menjaga kualitas hidupmu dan orang-orang terdekatmu. Kembali lagi ke pembahasan. Mari kita lihat satu persatu kandungan susu lansia. Kalsium dan vitamin D biasanya jadi fokus utama. Karena lansia rentan patah tulang akibat osteoporosis, studi menunjukkan kombinasi kalsium dan vitamin D bisa mengurangi risiko patah tulang hingga 30%. Tapi, para ahli juga menekankan bahwa konsumsi kalsium sebaiknya tetap diimbangi dari sumber alami, seperti ikan teri, sayuran hijau, kacang-kacangan, atau tempe. Lalu, protein, lansia membutuhkan lebih banyak protein daripada orang muda. Karena proses regenerasi otot melambat, susu lansia memang menyediakan protein dalam bentuk mudah diserap. Tapi sekali lagi, bukan berarti tanpa susu tubuh akan kekurangan. Tahu, tempe, telur, ikan, dan ayam tetap sumber protein yang sangat baik. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan, lansia yang tetap makan makanan segar, real food, seringkali lebih sehat daripada yang hanya bergantung pada produk susu. Vitamin B12 juga penting, karena banyak lansia yang mengalami penurunan kemampuan menyerap vitamin ini dari makanan. Akibatnya, mudah lelah, daya ingat menurun, bahkan bisa menyebabkan anemia. Nah, dalam kasus ini, susu lansia bisa cukup membantu karena sering difortifikasi dengan vitamin B12 tambahan. Tapi tentu saja, ini tetap bukan satu-satunya sumber. Suplemen atau makanan kaya B12, seperti daging tanpa lemak atau ikan, juga bisa membantu. Bagaimana dengan serat? Beberapa susu lansia ditambahkan serat atau prebiotik untuk membantu pencernaan. Ini bagus, karena sembelit adalah masalah umum pada usia lanjut. Namun, serat alami dari sayur, buah, dan biji-bijian jauh lebih bermanfaat karena disertai berbagai fitonutrien yang tidak ada di susu formula. Jadi, jangan hanya bergantung pada serat buatan dari susu. Sekarang mari kita bahas mitos dan fakta. Banyak orang mengira kalau tidak minum susu lansia, maka lansia tidak akan sehat. Faktanya,
Susu bukanlah syarat wajib. Kesehatan lansia lebih ditentukan oleh pola makan keseluruhan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kesehatan mental. Susu hanya suplemen, tambahan, bukan pengganti. Contohnya di Jepang, banyak lansia berusia 90, bahkan 100 tahun, tetap sehat meski tidak rutin minum susu lansia. Rahasianya apa? Pola makan mereka penuh sayur, ikan, rumput laut, serta kebiasaan bergerak setiap hari. Jadi sebenarnya, yang membuat mereka sehat bukan susu khusus, tapi gaya hidup seimbang. Tapi, bukan berarti susu lansia tidak berguna. Bagi lansia yang sulit makan banyak, punya nafsu makan menurun, atau tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi dari makanan sehari-hari, susu bisa menjadi solusi praktis. Bayangkan seorang nenek yang sudah kesulitan mengunyah atau makan banyak, segelas susu dengan nutrisi lengkap bisa sangat membantu. Jadi intinya, susu khusus lansia diperlukan dalam kondisi tertentu, tapi tidak wajib untuk semua orang. Sekarang pertanyaannya, kalau ada keluarga kita yang lansia, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan kebutuhan gizi dasar mereka terpenuhi. Makan cukup protein, cukup sayur dan buah, minum air putih, dan jangan lupa bergerak. Kedua, evaluasi apakah mereka benar-benar butuh susu. Kalau iya, pilih susu yang rendah gula, kaya protein, dan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kalau tidak, jangan dipaksakan, karena makanan alami pun bisa mencukupi. Tips tambahan, waktu terbaik minum susu biasanya pagi atau malam sebelum tidur. Pagi untuk memberi energi, malam untuk membantu pemulihan tubuh. Tapi pastikan tidak berlebihan, karena kelebihan kalsium justru bisa menumpuk dan menyebabkan masalah ginjal. Sampai di sini kita bisa tarik kesimpulan, susu khusus lansia bukanlah obat ajaib, tapi bisa menjadi teman yang baik dalam menjaga kesehatan, terutama bila asupan makanan kurang. Namun, kunci utama tetap ada di gaya hidup. Olahraga ringan, pola makan seimbang, tidur cukup, dan menjaga hubungan sosial adalah faktor yang jauh lebih menentukan panjang umur dan kualitas hidup lansia. Jadi, kalau ada keluarga kita yang sudah lanjut usia, jangan hanya fokus membelikan susu. Ajak mereka jalan pagi, sediakan makanan sehat, temani ngobrol, buat mereka bahagia. Karena kesehatan lansia bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati dan pikiran. Itulah pembahasan kita kali ini tentang susu khusus lansia. Semoga bisa membuka wawasan dan membantu kamu membuat keputusan terbaik untuk orang-orang tercinta. Kalau menurutmu, apakah susu lansia benar-benar diperlukan? Atau lebih baik fokus pada makanan alami dan gaya hidup sehat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info kesehatan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sayangi tubuhmu setiap hari.